Halo sahabat misteri, kembali lagi bersama saya di Misteri Fana Official. Disinilah tempat kita menyelami kisah-kisah kelam yang tak terungkap. Antara nyata dan fana, hanya keberanian yang bisa memisahkan keduanya. Aisyah melangkah perlahan melewati gerbang kayu tua pesantren itu. Langkahnya berat seperti menapaki batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Udara sore terasa lembab, langit menggantung kelabu di atas atap-atap seng berlumut, dan suara burung gagak terdengar dari kejauhan, seperti memberi pertanda buruk. Pesantren Al-Muhtadin berdiri di tengah hamparan sawah dan kebun bambu yang rimbun, jauh dari keramaian desa. Bangunannya tampak tua namun kokoh, berdinding bata merah yang mulai menghitam dimakan usia, seolah menyimpan rahasia yang telah lama dikubur di dalamnya. Di gerbang depan, terpampang papan kayu bertuliskan, "Selamat datang di pesantren Al-Muhtadin, tempat menimba ilmu dan iman." Tulisan itu mulai pudar, sebagian hurufnya terkelupas, dan anehnya, Aisyah merasa seperti papan itu menatap balik ke arahnya. Di halaman, beberapa santri perempuan menatapnya sekilas lalu menunduk, seolah enggan berlama-lama menatap wajah pendatang baru. Tak ada sambutan hangat, hanya keheningan yang terasa tebal dan menekan. Di tengah halaman berdiri sebuah pohon sawo tua dengan ranting menjulur bengkok seperti tangan yang hendak meraih langit, dan di bawahnya terhampar batu nisan kecil tanpa nama. Aisyah mengira itu mungkin makam pendiri pesantren. Tapi ada sesuatu dari batu itu yang membuatnya merinding tanpa alasan. Dari arah masjid kecil di ujung halaman, muncul sosok lelaki berusia parubaya dengan sorban putih dan jubah panjang. Melangkah tenang tapi matanya tajam, Kiai Malik, pengasuh sekaligus pendiri pesantren ini. Wajahnya teduh namun dingin, senyumnya tipis tapi matanya seperti menelusup jauh ke dalam hati. "Selamat datang, Nak Aisyah," ucapnya dengan nada yang nyaris seperti bisikan. "Di sini, ilmu dan keikhlasan adalah kunci menuju ridha Allah." Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat dada Aisyah sesak. Ada getaran halus yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat senja mulai turun, azan maghrib menggema dari menara masjid, sayup bercampur dengan desir angin dari arah hutan bambu di belakang pesantren. Suaranya bergema aneh, seolah datang dari tempat yang jauh lebih dalam daripada sekadar corong masjid. Ketika ia menoleh, Aisyah sempat melihat sekilas bayangan perempuan berkerudung putih berdiri di jendela lantai 2 asrama, menatap ke arahnya dengan mata gelap tanpa cahaya. Ia berkedip, bayangan itu lenyap. Aisyah menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia meyakinkan hatinya bahwa semua hanyalah bayangan senja dan rasa gugup karena tempat baru. Tapi di dalam dadanya, ada firasat halus yang berbisik. Pesantren ini tidak sesuci kelihatannya. Malam itu, selepas Isya, suasana di asrama santri terasa sunyi dan menyesakkan. Lampu-lampu minyak redup menggantung di langit-langit, bayangannya berayun lembut di dinding, menciptakan bentuk-bentuk aneh yang menyerupai wajah-wajah samar. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan, namun di sela-selanya kadang terdengar nada tangis yang samar, seperti seseorang berdoa sambil menahan isak. Awalnya Aisyah mengira itu hanya santri lain yang tengah bermunajat, tapi suara itu tak seperti doa biasa. Ia terdengar lirih, terputus-putus, dan penuh rasa sakit. Suara itu datang dari arah ruang guru, tempat Kiai Malik sering beribadah malam. Beberapa santri lain tampak pura-pura tak mendengar, sibuk menunduk di atas sajadah masing-masing, sementara sebagian lain menyibak tirai jendela dengan hati-hati, menatap keluar. "Sudah, jangan lihat," bisik Siti, teman sekamarnya, wajahnya tegang dan mata membulat. "Kalau kau dengar sesuatu dari sana, pura-puralah tidur. Jangan pernah mencoba tahu." Nada suaranya bergetar, seperti menahan trauma lama. Aisyah ingin bertanya, tapi sebelum sempat membuka mulut, suara itu berubah, dari tangis menjadi tawa yang aneh, serak, dan tak wajar. Detik itu juga, angin berhembus kencang dari arah jendela, meniup tirai hingga berkibar seperti ada yang melintas di baliknya. Lampu minyak bergoyang keras, nyaris padam.
Dari celah kayu di lantai, terdengar langkah kaki berat perlahan mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Siti menutup mulutnya rapat-rapat, menahan napas, sementara Aisyah menatap pintu kayu itu yang kini bergetar pelan, seperti ada seseorang berdiri di baliknya. Tak ada suara lagi, hanya keheningan yang memekakkan telinga. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, langkah itu menjauh. Tapi di kejauhan, sayup-sayup, terdengar kembali suara tangisan perempuan, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Suara itu berasal dari arah ruang guru, menembus malam seperti jeritan arwah yang terperangkap di antara doa dan dosa. Aisyah menggigil. Di dalam hatinya, doa yang ia lantunkan mendadak terasa kosong, seolah Allah sendiri menahan napas untuk menyaksikan rahasia kelam yang tengah hidup di pesantren itu. Keesokan paginya, udara di pesantren terasa ganjil, dingin, meskipun matahari sudah naik cukup tinggi. Kabut tipis masih menggantung di halaman, menutupi sebagian pandangan, dan aroma tanah basah bercampur dengan wangi dupa dari arah musyalah kecil di ujung kompleks. Aisyah berjalan perlahan menuju sumur untuk berwudu, tapi langkahnya terhenti ketika ia melihat Siti berdiri di dekat pohon sawo tua yang kemarin sempat membuatnya merinding. Wajah Siti pucat, matanya kosong, dan tangannya gemetar menggenggam selembar kertas doa yang sudah setengah terbakar. "Siti," panggil Aisyah pelan. Tapi Siti hanya menoleh sekilas, tanpa ekspresi, lalu berjalan pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan hawa dingin yang aneh di sekitarnya. Sepanjang hari, suasana pesantren terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada tawa santri, tidak ada canda di sela jam istirahat, hanya suara langkah kaki di koridor dan bunyi angin yang mendesir di antara dedaunan bambu. Saat pelajaran tafsir dimulai, Aisyah memperhatikan Kiai Malik dari jarak dekat untuk pertama kalinya di siang hari. Gurunya itu bicara dengan lembut, penuh nasihat, tetapi ada sesuatu yang janggal. Setiap kali menyebut nama Allah, sorot matanya tidak naik ke langit, melainkan menatap lurus ke lantai, seolah sedang berbicara pada sesuatu yang berdiam di bawah bumi. Setelah kelas berakhir, Aisyah kembali ke asrama dan mendapati lemari kayunya terbuka. Semua barang di dalamnya tampak seperti diacak-acak. Di atas lipatan sajadahnya, tergeletak bunga melati layu yang masih basah, dan di bawahnya secari kertas kecil bertuliskan huruf Arab yang tersusun terbalik. Tulisan itu bukan ayat Al-Quran, melainkan mantra, tapi disusun dengan lafaz suci yang diselewengkan. Jantung Aisyah berdebar keras. Ia tak tahu siapa yang meletakkannya, tapi entah kenapa, dari arah luar jendela, terdengar tawa kecil perempuan, pelan, seperti menertawakan ketakutannya. Sore itu, Siti datang menghampiri Aisyah dengan wajah murung. "Jangan kaget kalau kau merasa ada yang memperhatikanmu," katanya tanpa menatap. "Di sini, beberapa dari kami sudah tak benar-benar hidup." Aisyah terdiam, mencoba memahami maksudnya, tapi sebelum sempat bertanya, Siti sudah pergi lagi, langkahnya tergesa, menembus kabut yang semakin tebal. Saat itu, Aisyah sadar, apapun yang terjadi di pesantren ini, semuanya diselimuti rahasia yang lebih kelam daripada yang bisa dibayangkan manusia biasa. Malam itu, suasana pesantren terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit gelap tanpa bulan, awan tebal menutupi cahaya bintang, dan hanya lampu-lampu minyak di sepanjang lorong yang berkelap-kelip seperti akan padam. Aisyah belum bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Nafasnya mulai tak teratur, jantungnya berdetak cepat, tapi ia berusaha menenangkan diri dengan membaca ayat-ayat yang dihafalnya. Namun, tepat ketika bibirnya menyebut lafaz pertama, terdengar bunyi langkah kaki berat mendekat di koridor luar kamar. Langkah itu pelan, tapi jelas, seolah kaki seseorang yang menyeret beban. Aisyah menajamkan telinganya. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Ia menahan napas. Hening. Kemudian terdengar ketukan lembut 3 kali, ritmenya lambat, seolah mengetuk dengan tangan yang gemetar. Ia menatap Siti, tapi teman sekamarnya itu sudah tertidur lelap, orang yang tampak tertidur, setidaknya. Dengan gemetar, Aisyah mendekati pintu.
"Siapa?" tanyanya dengan suara serak. Tak ada jawaban. Hanya desahan berat, seperti orang yang menangis tertahan. Ia mundur, tapi tiba-tiba pintu itu bergetar. Bukan karena angin, melainkan seperti ada seseorang yang menekan dari luar dengan kekuatan halus namun penuh amarah. Lampu minyak di atas meja padam seketika. Gelap total. Dari balik pintu, terdengar bisikan lirih, suara perempuan dengan nada getir dan sedih. "Jangan biarkan dia memanggilmu, seperti yang kami lakukan." Suara itu disusul dengan bau melati busuk yang menyengat hidung, seperti bunga yang dipendam terlalu lama. Aisyah tersandar di dinding, menahan teriakannya. Dalam kegelapan, ia merasakan udara di sekitarnya menurun drastis, dingin, menembus tulang. Lalu, di tengah kesunyian itu, terdengar suara langkah menjauh perlahan, diikuti suara pintu lain terbuka di ujung lorong. Keesokan paginya, Aisyah mendapati pintu kamarnya terbuka sedikit, padahal ia yakin telah menguncinya rapat. Di depan pintu, tergeletak sehelai kerudung putih yang basah seperti habis dijemur dalam hujan. Tidak ada yang mengaku meletakkannya di sana. Namun yang membuat bulu kuduk Aisyah berdiri adalah bau melati yang sama, masih melekat di udara. Sejak malam itu, Aisyah tahu, apapun yang menghantui pesantren ini bukan sekadar gangguan biasa. Ada roh yang ingin berbicara dan menuntut sesuatu. Sejak malam itu, tidur Aisyah tak pernah tenang lagi. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan-bayangan samar mulai bermunculan di benaknya. Wajah-wajah perempuan berselendang putih, mata mereka kosong, bibirnya bergerak seperti menggumam doa, tapi suaranya seolah berasal dari dasar sumur yang dalam. Kadang mereka menangis, kadang tertawa lirih dengan nada memelas. Dalam mimpinya, Aisyah sering melihat halaman pesantren dipenuhi bunga melati yang mengering, dan di tengah-tengahnya berdiri sosok perempuan dengan perut membesar, menunduk menatap tanah, lalu menatap Aisyah dengan pandangan sedih yang menyayat hati. Ketika Aisyah terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan ia selalu mencium bau melati samar yang nyata, bukan ilusi. Rasa takut mulai bercampur dengan rasa penasaran. Ia ingin tahu siapa sosok itu dan mengapa terus muncul padanya. Maka pada siang hari, di sela waktu istirahat, Aisyah memutuskan berjalan mengelilingi area pesantren yang belum pernah ia datangi. Ia melewati gudang tua yang pintunya terkunci rantai, melewati perpustakaan berdebu dengan rak-rak kayu yang miring, lalu sampai di belakang musyalah. Di sana, di balik semak dan pohon bambu, ia menemukan sebuah sumur tua yang hampir tertutup lumut. Sumur itu dikelilingi batu bata yang retak, dan di sisinya tertancap papan kayu dengan tulisan Arab gundul yang sulit dibaca, seperti mantra atau doa lama. Saat ia menatap ke dalam sumur itu, hawa dingin menampar wajahnya. Dari bawah sana, terasa ada aliran udara aneh, seperti tarikan napas dari perut bumi. Dan dalam keheningan, terdengar sesuatu yang tak seharusnya terdengar. Bisikan. Sangat pelan, nyaris seperti gumaman, tapi jelas menyebut namanya, Aisyah. Aisyah tersentak mundur, hampir terjatuh. Ia menatap sekitar, tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu seolah masih menggantung di udara, menembus daun-daun bambu yang bergoyang. Dengan tubuh gemetar, ia segera berlari kembali ke asrama. Namun sejak hari itu, suara dari sumur itu terus memanggilnya dalam mimpi, dan setiap kali terbangun, ia merasa seolah ada sesuatu yang kini mengikutinya kemanapun ia pergi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan perasaan yang semakin tak menentu. Setiap sudut pesantren kini terasa seperti mata yang mengawasi. Aisyah mulai menyadari bahwa banyak hal di tempat itu tidak seperti yang tampak di permukaan. Ia sering mendapati kamar santri yang sebelumnya penuh, tiba-tiba kosong tanpa penjelasan. Ketika ia bertanya ke pengurus pesantren, jawabannya selalu sama, mereka sudah pulang karena sakit. Namun tak ada kabar lanjutan, tak ada keluarga yang datang menjemput, tak ada nama mereka disebut lagi di daftar santri. Semuanya lenyap begitu saja, seperti tak pernah ada. Suatu sore, saat membantu membersihkan lemari tua di ruang guru perempuan, Aisyah menemukan tumpukan buku absen lama yang sudah berdebu. Ia membuka satu persatu,
membaca nama-nama yang tercatat di sana. Ada yang ia kenal, tapi banyak juga yang asing, dan anehnya, beberapa nama di daftar itu dihapus dengan tinta hitam pekat. Seolah seseorang ingin menghapus jejak mereka selamanya. Di antara catatan itu, Aisyah menemukan secari kertas terselip, tulisan tangan perempuan dengan huruf yang tergesa. Jika kau membaca ini, jangan percaya pada wajah yang tersenyum. Di balik doanya, ada jerit kami yang tak pernah didengar. Tulisan itu membuat tubuh Aisyah gemetar. Ia menatap ke arah jendela, dan di luar sana, bayangan seseorang tampak berdiri di bawah pohon sawo tua, diam, memandangi ruangan tempat ia berdiri. Tapi saat ia menoleh lagi, bayangan itu sudah hilang, hanya daun-daun berguguran yang tersisa. Malamnya, Aisyah kembali bermimpi. Ia berjalan di lorong gelap pesantren yang dipenuhi cahaya lentera redup, dan di ujungnya, perempuan berkerudung putih berdiri menatapnya sambil memegang kitab lusuh. Bibir perempuan itu bergerak, dan kali ini Aisyah mendengarnya jelas. Kami tidak pernah pulang, kami dikubur di sini. Aisyah terbangun dengan napas tersengal dan air mata di pipi. Ia tahu kini mimpi itu bukan sekadar mimpi. Pesantren ini menyembunyikan sesuatu yang kelam, dan roh-roh itu memintanya untuk mengungkapnya. Keesokan harinya, Aisyah tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semua yang terjadi hanyalah kebetulan. Rasa takut yang dulu mengekangnya kini berganti dengan dorongan untuk mencari tahu. Setelah seluruh santri tertidur, ia menyelinap keluar dari kamar dengan membawa lentera kecil. Langit malam begitu pekat, awan menutupi cahaya bulan, dan hanya suara bambu beradu ditiup angin yang menemani langkahnya. Ia berjalan menyusuri koridor panjang menuju ruang penyimpanan di belakang musyalah, tempat yang jarang dimasuki siapapun. Di sana, udara lebih lembab dan berbau kapur bercampur besi karat. Saat Aisyah menyinari lantai dengan lentera, ia menemukan ubin yang retak dengan pola tidak biasa, seolah pernah digali lalu ditutup kembali. Ia berjongkok, mengetuk-ngetuk permukaannya dengan gagang lentera, suara yang terdengar hampa, seperti ada ruang kosong di bawahnya. Nalurinya berteriak agar pergi, tapi bisikan lirih di telinganya membuatnya tetap diam di tempat. Suara itu lembut, nyaris seperti doa yang dipanjatkan dari balik bumi. Kami di sini, tolong buka. Aisyah mundur perlahan, napasnya memburu. Ia menatap sekeliling dan matanya menangkap sesuatu di dinding. Sebuah lukisan kaligrafi besar bertuliskan, Nurul Hidayah. Tapi ketika ia dekati, kain penutup di balik bingkai itu tampak terangkat sebagian, memperlihatkan bekas ukiran pintu kecil di dinding batu. Ada tanda seperti sidik jari kering di sana, kecoklatan, seolah seseorang pernah berusaha membukanya. Ia menyentuh permukaannya, dan hawa dingin menyusup ke tulang. Lentera di tangannya bergetar, apinya hampir padam. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat dari luar ruangan. Aisyah panik, segera menyingkir dan bersembunyi di balik tumpukan kitab lama. Dari celah sempit, ia melihat sosok yang masuk, Kiai Malik. Ia membawa sesuatu dalam kain putih panjang, dan meletakkannya di depan kaligrafi itu. Dengan suara pelan dan datar, ia berdoa, namun Aisyah merasakan getaran aneh. Doa itu bukan seperti zikir yang biasa ia dengar, melainkan serangkaian kata dalam bahasa yang tak ia kenali, ritmis dan menyeramkan. Ketika Kiai Malik selesai, ia membuka kain putih itu. Aisyah tak melihat isinya jelas, tapi suara benda jatuh yang berat membuat darahnya berdesir. Lelaki itu lalu menekan dinding kaligrafi, dan pintu batu di belakangnya bergetar pelan, terbuka sedikit. Dari celah itu keluar hembusan udara lembab dan aroma melati busuk yang sangat kuat. Aisyah menahan napas, menatap pemandangan itu dengan tubuh gemetar. Ia tahu malam itu ia telah melihat sesuatu yang tak seharusnya disaksikan oleh manusia hidup. Sepanjang malam itu, Aisyah tak bisa tidur. Gambar-gambar dari apa yang ia lihat di ruang belakang terus berputar di kepalanya. Suara langkah Kiai Malik, lantunan doa dalam bahasa asing, dan pintu batu yang terbuka dengan aroma melati busuk yang menusuk. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah perempuan-perempuan dalam mimpinya muncul lagi, kini lebih jelas, seolah mereka sedang berusaha menunjukkan sesuatu. Pagi harinya,
Ia duduk di beranda asrama dengan wajah pucat, sementara santri lain sibuk menyapu halaman. Matanya tak fokus, pikirannya masih tersangkut pada pertanyaan yang tak memberinya ketenangan. Apa sebenarnya yang ada di balik dinding itu? Siang menjelang, Aisyah memberanikan diri pergi ke perpustakaan pesantren, tempat penuh debu yang jarang didatangi santri. Di sana, ia mencari arsip lama, dokumen pendirian pesantren, foto-foto masa awal, dan catatan pengurus sebelumnya. Dalam tumpukan map kusam, ia menemukan potret hitam putih. Kiai Malik berdiri di tengah halaman bersama belasan santriwati. Namun sesuatu membuatnya merinding, dari belasan wajah itu, hanya separuh yang masih ada di daftar santri sekarang. Beberapa di antaranya adalah nama-nama yang dulu ia lihat di buku absen yang dicoret tinta hitam. Di sisi belakang foto itu tertulis dengan tulisan tangan halus, "Santriwati angkatan pertama, semoga Allah menerima amal mereka." Kata-kata, menerima amal, itu membuat Aisyah tertegun. Mengapa seperti doa untuk orang yang telah meninggal? Ia menelusuri halaman demi halaman catatan, dan menemukan satu laporan lama yang nyaris sobek di ujungnya. Tertulis di situ, kegiatan pesantren dihentikan sementara karena musibah malam Jumat. Tetapi kalimat berikutnya dirobek, hilang separuh, menyisakan hanya dua kata yang masih terbaca jelas, sumur belakang. Mata Aisyah membesar. Ia teringat pada sumur tua yang sempat memanggil namanya dengan bisikan lembut. Dadanya berdebar kencang. Mungkinkah sumur itu bukan sekadar tempat mengambil air, melainkan tempat dikuburnya sesuatu, atau seseorang? Saat ia menutup buku itu, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruang perpustakaan. Jendela berderak pelan, dan di antara rak kitab, terdengar bisikan yang sangat dekat di telinganya. "Kau sudah separuh jalan, tapi jangan berhenti, sebelum kami bisa pulang." Buku di tangannya terjatuh, lembar-lembar tua itu berhamburan di lantai, dan di atas salah satu halaman yang terbuka, Aisyah melihat noda merah kecil yang masih basah. Ia menatap sekeliling, tak ada siapapun. Tapi entah mengapa, di ujung matanya, ia sempat melihat bayangan perempuan berkerudung putih menatapnya dari balik rak, dengan mata berkaca-kaca dan bibir yang bergetar menyebut namanya. Malam itu, Aisyah memutuskan untuk kembali ke ruang belakang. Ia tak tahan lagi dengan rasa penasaran yang bercampur ngeri. Hujan turun deras, menyelimuti seluruh pesantren dengan suara rintik yang menenggelamkan langkah kakinya. Lampu-lampu asrama berkelap-kelip seperti akan padam, sementara petir sesekali menyambar, memperlihatkan bayangan pepohonan yang menari di dinding. Dengan membawa senter kecil dan kitab yang selalu ia bawa untuk menenangkan hati, Aisyah berjalan melewati lorong menuju ruangan terlarang itu. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai semen di bawahnya mencoba menahan agar ia tidak melangkah lebih jauh. Saat ia tiba di depan pintu kayu besar itu, udara berubah dingin luar biasa. Di sela-sela suara hujan, terdengar samar gemerincing rantai dan napas berat dari dalam. Aisyah menelan ludah, lalu menempelkan telinganya ke permukaan pintu. Ia mendengar suara seperti tangisan, lembut, lirih, dan penuh duka. Suara perempuan muda yang seolah berulang-ulang mengucap doa, "Astagfirullah, ampuni aku," tapi kemudian berubah menjadi erangan kesakitan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu perlahan. Engselnya berdecit panjang, seperti jeritan kesakitan dari benda mati. Begitu pintu terbuka, ruangan gelap gulita menyambutnya. Hanya cahaya senter di tangannya yang menembus kegelapan. Dinding batu lembab, aroma tanah basah, dan di tengah ruangan terlihat karung-karung tua yang disusun rapi. Aisyah mendekat, menyorotkan cahaya. Salah satu karung tampak terbuka sedikit di ujungnya, dan dari celah itu tampak helai rambut panjang hitam yang keluar seperti hidup, bergerak pelan mengikuti arah cahaya senter. Ia mundur satu langkah, menahan napas. Lalu senter di tangannya bergetar, mati tiba-tiba. Kegelapan menelan semuanya. Dalam pekat itu, suara tangisan kembali terdengar, kali ini lebih jelas, mengitari Aisyah dari segala arah. Suara-suara itu bukan hanya satu, melainkan banyak, saling bersahutan, memanggil namanya dengan nada pilu.
"Aisyah, tolong kami. Dia mengubur kami di sini. Jangan biarkan dia menyentuhmu seperti kami." Air mata menetes tanpa sadar. Aisyah menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh hujan. Saat senter menyala kembali dengan cahaya redup, ia melihat dinding ruangan kini penuh dengan goresan tangan dan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis dengan darah kering. Di tengah-tengahnya, terdapat satu kalimat yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Pesantren ini bukan rumah ilmu, tapi penjara bagi yang tak bersuara. Aisyah menatap kalimat itu lama. Matanya penuh ketakutan, tapi juga tekad. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tak akan sama lagi. Karena rahasia besar yang tersembunyi di balik pesantren itu mulai membuka diri, dan dirinya kini menjadi bagian dari kutukan yang belum terselesaikan. Keesokan paginya, wajah Aisyah tampak semakin pucat dan matanya sembab. Ia nyaris tidak tidur semalam, terus terbayang suara-suara yang memanggilnya di ruang bawah tanah itu. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah-wajah perempuan dengan bibir membiru dan mata kosong menatapnya minta tolong. Namun kini, rasa takut dalam dirinya perlahan berubah menjadi tekad. Ia merasa para arwah itu bukan ingin menakutinya, melainkan menginginkan sesuatu darinya, kebenaran. Di ruang makan, ia diam memperhatikan tingkah para santriwati lain yang tampak tenang, seolah tak pernah ada apapun yang janggal di pesantren itu. Namun dari cara sebagian menunduk terlalu dalam ketika Kiai Malik lewat, dari sorot mata mereka yang tampak kosong, Aisyah mulai sadar bahwa ketakutan sudah mendarah daging di tempat ini. Kiai Malik selalu tampil lembut, dengan senyum menenangkan dan ucapan yang penuh hikmah. Tapi bagi Aisyah yang telah melihat kegelapan di balik pintu itu, senyum itu kini terasa seperti topeng iblis. Setelah jam belajar siang, Aisyah diam-diam mendatangi ustazah senior bernama Bu Rahmah, satu-satunya orang tua yang masih tinggal di pesantren sejak awal berdirinya. Ia mengetuk pintu kamarnya pelan, lalu masuk dengan hati berdebar. Di dalam, suasananya lembab dan penuh aroma minyak kayu putih. Bu Rahmah sedang duduk membaca tasbih, matanya sayu, kulitnya keriput tapi tajam saat menatap Aisyah. "Ustazah," suara Aisyah nyaris tak terdengar. "Pesantren ini, apakah pernah ada santriwati yang hilang?" Pertanyaan itu membuat Bu Rahmah berhenti berzikir. Wajahnya menegang, lalu ia menatap Aisyah dengan pandangan berat. Setelah lama terdiam, ustazah itu hanya menjawab pelan, "Kau terlalu banyak mendengar bisikan, Nak. Tidak semua suara di tempat ini perlu kau jawab." Tapi sebelum Aisyah sempat membalas, Bu Rahmah mendekat dan berbisik, "Kalau kau ingin tetap hidup, jangan pernah ke ruang belakang lagi. Dan kalau kau mendengar tangisan malam-malam, tutuplah telingamu. Itu bukan suara manusia." Kata-kata itu membuat darah Aisyah berdesir. Namun justru dari nada suara Bu Rahmah, ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Ketakutan itu bukan kebohongan, melainkan kebenaran yang ditelan waktu. Saat keluar dari kamar ustazah tua itu, Aisyah merasa seperti sedang berjalan di antara dua dunia. Dunia santriwati yang masih berusaha taat, dan dunia arwah yang menuntut agar dosa masa lalu dibongkar. Malamnya, ia kembali mendengar bisikan di dekat jendela kamarnya. Tapi kali ini, bukan sekadar suara samar. Ada satu suara yang terdengar sangat jelas, seperti berbicara langsung di telinganya. "Carilah kami di sumur, di bawah cahaya bulan pertama." Aisyah menatap keluar jendela. Bulan separuh bersinar pucat di langit, seolah menandai awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang telah ia lihat. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan tebal menggantung, dan hanya sepotong bulan pucat yang menembus kabut tipis, menyoroti halaman pesantren yang sunyi. Aisyah menatap keluar jendela asramanya, menggenggam senter kecil di tangan. Suara jangkrik lenyap entah kemana, menyisakan kesunyian yang membuat napasnya sendiri terdengar berat. Ia menunggu sampai semua santriwati lain tertidur, baru kemudian melangkah keluar perlahan, berjinjit melewati lorong panjang yang dingin. Setiap langkahnya bergema, menambah tekanan batin seperti sedang berjalan di atas dada sendiri. Ketika ia sampai di halaman belakang,
udara berubah aneh, dingin menusuk dan berbau logam. Di ujung halaman, di balik pohon jambu yang besar, berdiri sumur tua yang sejak dulu dianggap angker. Sumur itu sudah ditutup dengan papan kayu dan disegel dengan tanda larangan mendekat. Namun dari celah-celah papan itu, Aisyah bisa melihat kabut tipis keluar, seperti asap lembut yang berputar ke udara. Ia menelan ludah, lalu mendekat dengan langkah gemetar. Saat tangannya menyentuh bibir sumur, hawa dingin menyergap hingga ke tulang. Dalam detik itu, ia mendengar lagi bisikan-bisikan lirih yang pernah memanggilnya. Tapi kini, suaranya lebih jelas, lebih menyayat, seperti tangisan banyak perempuan yang datang dari kedalaman bumi. Kami di sini, Aisyah, di bawah air, di bawah dosa. Aisyah memejamkan mata, berdoa lirih, lalu membuka papan penutup satu persatu. Ketika papan terakhir terlepas, udara di sekitarnya berubah pekat, dan angin berhembus kuat seolah sumur itu menarik napas setelah sekian lama tertutup. Ia menyorotkan senter ke dalam lubang. Air di dalamnya tampak hitam dan tenang, tapi di permukaannya, perlahan muncul gelembung-gelembung kecil, lalu sesuatu yang membuat darah Aisyah berhenti mengalir. Seuntaian rambut panjang naik ke permukaan, melayang di atas air seperti makhluk hidup. Ia menjerit pelan, menutup mulutnya dengan tangan. Tapi sebelum ia sempat mundur, air di dalam sumur beriak kencang, dan dari kedalaman itu muncul bayangan wajah perempuan dengan mata merah menyala, menatapnya tajam. Wajah itu bukan sekadar hantu, Aisyah mengenalnya. Itu wajah salah satu santriwati lama yang fotonya ia lihat di arsip pesantren. Bibir sosok itu bergetar, mengucap kalimat yang menggema di seluruh halaman. Kiai Malik menutup kami di sini, satu persatu, karena kami tahu rahasianya. Aisyah terpaku. Tubuhnya gemetar hebat. Suara petir menggelegar di langit, dan ketika ia menatap lagi ke sumur, wajah itu sudah hilang. Hanya air yang bergelombang perlahan, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi di bibir sumur, kini tertinggal sesuatu yang tak ada sebelumnya. Kalung tasbih kayu, patah di ujungnya, yang Aisyah kenali betul sebagai milik Kiai Malik sendiri. Ia tahu, mulai malam itu, kebenaran sudah menampakkan dirinya sedikit demi sedikit, dan tak ada jalan untuk mundur lagi. Sejak malam di sumur itu, Aisyah tidak lagi sama. Ia tampak tenang di luar, tetap mengikuti pelajaran seperti biasa, namun di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Setiap kali ia melangkah di halaman pesantren, seolah langkahnya diikuti oleh bisikan halus yang hanya bisa didengarnya sendiri. Di waktu-waktu sunyi, arwah-arwah itu berbicara padanya, tidak lagi dalam bentuk jeritan, melainkan dengan suara lembut yang membawa pesan. Mereka memintanya menuntaskan apa yang tak sempat mereka lakukan, membuka aib yang disembunyikan oleh Kiai Malik. Namun sejak hari itu pula, Kiai Malik mulai memperhatikan Aisyah lebih dekat. Tatapan mata pria itu kini terasa menusuk, berbeda dari biasanya. Di setiap pengajian malam, Aisyah bisa merasakan tatapan itu menelusuri dirinya, seolah mencari tanda bahwa ia sudah mengetahui sesuatu. Dan benar saja, malam ketiga setelah kejadian di sumur, Kiai Malik memanggilnya secara pribadi ke ruang tamu kecil di dekat musala. "Aisyah," katanya lembut, sambil tersenyum seperti biasa. "Kau akhir-akhir ini sering kelihatan letih. Apa ada sesuatu yang kau sembunyikan, nak?" Nada suaranya terdengar lembut, tapi di balik kelembutan itu, Aisyah menangkap sesuatu yang dingin. Tangannya bergetar halus, tapi ia menunduk sopan, menjawab dengan nada setenang mungkin. "Tidak, Kiai. Saya hanya kurang tidur." Kiai Malik menatapnya lama, lalu mendekat beberapa langkah. Aroma minyak kasturi dari bajunya membuat Aisyah ingin muntah. "Ingat," katanya pelan, "setan selalu berbisik pada orang yang imannya lemah. Jangan sampai kau tertipu oleh bayangan." Kalimat itu seperti peringatan, tapi juga ancaman terselubung. Aisyah menunduk lebih dalam, tak berani menatap matanya. Ketika ia keluar dari ruangan itu, lututnya terasa lemas. Namun begitu pintu tertutup, suara lembut terdengar lagi di telinganya. Suara salah satu arwah perempuan dari sumur. Dia tahu, tapi dia takut.
Aisyah, waktumu tidak banyak. Malam purnama berikutnya, semuanya akan terungkap. Malam itu, di kamarnya, Aisyah menatap kalung tasbih patah yang kini ia simpan dalam laci. Setiap kali disentuh, benda itu bergetar pelan, seolah memiliki denyut hidup. Ia tahu kalung itu adalah kunci. Dan entah bagaimana, di sudut hatinya, Aisyah mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah ikatan batin dengan arwah-arwah itu, seperti mereka kini hidup di dalam dirinya, menuntun langkahnya menuju kebenaran yang bahkan malaikat pun enggan menatapnya. Malam berikutnya, Aisyah terbangun tepat pukul 2 dini hari. Udara kamar begitu dingin, dan jendela terbuka sedikit, meski sebelumnya sudah ia tutup rapat. Di luar, bulan tampak bulat sempurna, sinarnya menembus tirai dan jatuh tepat ke wajahnya. Saat ia berusaha bangun, pandangannya berputar, dan tiba-tiba dunia di sekelilingnya berubah. Ia tak lagi berada di kamar asrama, melainkan di halaman pesantren yang sama, hanya saja semuanya tampak berbeda. Dinding masih belum selesai diplester, pohon jambu di belakang belum tumbuh, dan di tengah halaman, puluhan santriwati tampak sedang membawa batu, pasir, dan semen, membangun sesuatu dengan wajah lelah. Aisyah memandangi mereka satu persatu. Wajah-wajah itu tampak akrab. Beberapa adalah perempuan yang ia lihat di mimpi, dan satu di antaranya adalah sosok dari dalam sumur. Mereka semua bekerja dalam diam, tapi matanya penuh ketakutan. Di kejauhan, terlihat sosok Kiai Malik muda berdiri dengan jubah putih dan sorban, tersenyum lembut sambil mengawasi mereka. Namun di balik senyum itu, Aisyah melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Mata Kiai Malik tampak dingin dan gelap, seperti menatap mangsa, bukan murid. Tiba-tiba, pandangan Aisyah bergeser ke bangunan kecil di sisi belakang, ruangan yang kini menjadi tempat rahasia itu. Dalam penglihatan itu, ruangan itu baru saja dibangun, dan Aisyah bisa mendengar suara santriwati berbisik ketakutan. "Kita tidak boleh ke sana," katanya, "itu tempat Kiai berdoa sendiri," ujar salah satu. Tapi beberapa malam kemudian, suara jeritan terdengar dari ruangan itu. Jeritan panjang, tercekik, dan disusul dengan doa dalam bahasa Arab yang diucapkan terburu-buru, seperti seseorang sedang menutupi dosa besar dengan kalimat suci. Aisyah menutup telinganya, tapi suara itu semakin keras. Dalam penglihatannya, ia melihat santriwati muda diseret ke dalam ruangan oleh Kiai Malik, diselimuti kain putih. Lampu redup berayun di langit-langit, dan dari luar, hanya terdengar isak tangis tertahan. Setelah itu, keheningan panjang, disusul suara sekop menggali tanah di malam hari. Air mata mengalir di pipi Aisyah. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Dunia di sekitarnya mulai berputar lagi, dan perlahan ia kembali ke kamarnya. Terengah-engah, keringat dingin membasahi punggung. Di luar, adzan subuh belum berkumandang, tapi dari arah sumur belakang, terdengar suara lembut memanggil namanya. "Sekarang kau tahu, Aisyah, kau sudah melihat apa yang kami alami. Tapi perjalananmu belum selesai. Darah masih menunggu keadilan." Aisyah menatap jendela, napasnya tersengal. Ia sadar, penglihatan itu bukan mimpi. Itu adalah pesan dari arwah-arwah yang dikurung di tempat terkutuk itu. Dan kini, dosa masa lalu mulai hidup kembali melalui dirinya. Sejak malam itu, Aisyah mulai menuliskan setiap penglihatan yang ia alami dalam sebuah buku catatan kecil yang ia sembunyikan di bawah kasurnya. Setiap malam, selalu ada potongan baru dari kisah masa lalu, nama-nama santriwati, tanggal, dan tempat kejadian. Semuanya terungkap melalui bisikan arwah yang kini seakan hidup di sekelilingnya. Dari catatan itu, ia menghitung sedikitnya 7 santriwati yang tak pernah benar-benar lulus atau pulang ke rumahnya. Mereka semua dinyatakan kabur, padahal tak ada yang tahu kemana mereka pergi. Kini, Aisyah yakin, mereka tidak pernah meninggalkan pesantren itu. Mereka dikubur di dalamnya. Di sisi lain, suasana pesantren mulai berubah. Sejak beberapa hari terakhir, para santriwati sering mendengar suara langkah kaki di koridor pada tengah malam, padahal tak ada siapapun di luar. Pagi harinya,
Sajadah di musyala sering ditemukan basah oleh air seperti air mata, dan beberapa kitab di rak tiba-tiba berlumuran tanah basah. Santriwati lain menganggap itu gangguan jin, tapi Aisyah tahu lebih dari itu. Itu adalah peringatan dari mereka yang tak tenang. Sementara itu, Kiai Malik tampak semakin sering menyendiri. Ia mulai terlihat gelisah saat memimpin pengajian, suaranya bergetar, matanya kadang menatap kosong ke arah pintu musyala. Beberapa kali ia menghentikan pengajian mendadak dan meminta semua santri bubar lebih cepat. Malam-malamnya tak lagi tenang. Seringkali terdengar dari kamarnya suara benda pecah, atau doa-doa yang diucapkan dengan nada panik. Hingga suatu malam, penjaga pesantren mendengar Kiai Malik berteriak keras. "Pergi! Kalian sudah mati! Aku sudah memohon ampun." Keesokan harinya, wajah Kiai tampak pucat, matanya merah, seolah ia tak tidur semalam. Namun ketika para santri menanyakan keadaannya, ia hanya menjawab singkat, "Setan sedang menguji keimanan kita." Tapi bagi Aisyah, kalimat itu terdengar seperti pengakuan samar. Setan yang dimaksud bukan dari luar, melainkan yang telah lama bersemayam di dalam dirinya. Hari itu juga, Aisyah menemukan sesuatu yang memperkuat semua penglihatannya. Di bawah meja perpustakaan, tersembunyi sebuah kotak kayu kecil berisi foto-foto lama. Di dalamnya, terdapat gambar para santriwati yang sama dengan wajah-wajah dalam mimpinya. Namun semuanya memiliki tanda tinta merah di bagian lehernya, seperti bekas coretan. Di balik foto terakhir, tertulis dengan tulisan tangan yang ia kenali. Mereka menodai kesucian pesantren. Aku menebusnya dengan doa dan air. Tanda tangan di bawahnya tak bisa disalahartikan. Itu milik Kiai Malik. Aisyah menggenggam foto itu erat. Tubuhnya gemetar, antara marah dan takut. Kini ia tahu pasti, pesantren yang selama ini dikagumi masyarakat hanyalah tempat ibadah yang dibangun di atas kuburan dosa, dan arwah yang menghantui bukanlah setan, melainkan korban yang menunggu keadilan dari tangan manusia sendiri. Malam berikutnya menjadi malam pertama pesantren benar-benar tidak tenang. Hujan turun tanpa henti, petir menyambar bertubi-tubi, dan suara angin melolong seperti jeritan manusia yang terkurung. Santriwati yang tidur di asrama mulai terbangun satu persatu karena mendengar sesuatu. Suara langkah kaki tanpa arah, ketukan di jendela, dan bisikan lirih yang menyebut nama mereka dengan nada mengibah. Salah satu dari mereka, Siti, menjerit keras karena melihat bayangan perempuan berkerudung putih berdiri di ujung ranjangnya, menatap dengan mata kosong dan tangan meneteskan air. Dalam sekejap, seluruh asrama menjadi panik. Aisyah berlari keluar kamar, menenangkan teman-temannya, tapi ketika ia menatap ke arah halaman, bulu kuduknya berdiri. Di bawah cahaya petir yang menyambar, ia melihat sosok-sosok samar berdiri di sekitar sumur belakang. 7 sosok perempuan dengan wajah pucat, rambut panjang terurai, dan tubuh berlumuran tanah basah. Mereka berdiri diam, menghadap ke arah musyala, seperti sedang menanti sesuatu. Saat petir berikutnya menyambar, mereka menghilang, namun bau melati busuk langsung memenuhi udara. Di musyala, Kiai Malik sedang memimpin doa dengan suara parau, tapi semakin ia membaca ayat suci, semakin aneh suasana menjadi. Lampu-lampu bergoyang, beberapa tiba-tiba padam, dan angin berhembus dari arah kiblat membawa aroma busuk tanah basah. Kiai Malik terus membaca keras-keras, suaranya nyaris histeris. "Ini cobaan. Setan sedang menyesatkan kalian. Jangan takut," teriaknya. Tapi pada detik berikutnya, sajadah di depannya bergerak sendiri, menggulung perlahan seperti dililit angin. Lalu dari balik dinding, terdengar suara perempuan menangis. "Kiai, kau berdoa di atas darah kami." Doa Malik terhenti. Bibirnya gemetar, matanya liar mencari sumber suara itu. Santri-santri yang hadir mulai menjerit ketakutan. Beberapa jatuh pingsan, yang lain berlari keluar. Sementara di tengah kekacauan itu, Aisyah berdiri di depan pintu musyala, memandang sang kiai dengan tatapan tajam. Ia tak lagi merasa takut, ia tahu, inilah saatnya kebenaran menuntut balas. Kiai Malik menatap Aisyah seolah melihat hantu. Kau yang membangunkan mereka," katanya dengan suara penuh kemarahan.
Tapi sebelum Aisyah sempat menjawab, lampu musyala padam seluruhnya. Gelap total. Dalam gelap itu, terdengar suara langkah banyak orang, disusul bisikan serempak yang menggema di seluruh ruangan. "Kami tidak tidur, Kiai. Kami menunggu." Petir menyambar lagi, dan di saat itu, dinding belakang musyala retak, mengeluarkan debu dan tanah basah. Kiai Malik jatuh tersungkur, berteriak menyebut nama Tuhan. Tapi tak ada lagi yang bisa menghentikan apa yang telah dimulai. Kutukan pesantren itu telah bangkit, dan darah masa lalu menuntut untuk dibayar lunas malam itu. Tanah di bawah musyala bergetar hebat, seolah bumi sendiri menolak keberadaan tempat itu. Dinding yang sebelumnya retak kini mulai ambruk satu persatu, menimbulkan suara keras yang menggema hingga ke seluruh kompleks pesantren. Para santri berlarian histeris keluar dari asrama, beberapa terjatuh di tengah hujan deras yang tak kunjung reda. Di langit, kilatan petir menerangi pemandangan mengerikan. Kubah musyala mulai miring, lantainya mengeluarkan lumpur hitam pekat yang bergelembung seperti mendidih. Aisyah menatap semua itu dengan napas terengah. Tubuhnya gemetar tapi matanya justru penuh keteguhan. Di tengah kekacauan itu, ia melihat sosok-sosok berkerudung putih muncul. Dari dalam lumpur, berjalan perlahan menuju Kiai Malik yang kini berlutut di lantai. Suara tangisan perempuan terdengar di setiap penjuru, bercampur dengan suara pecahan kaca, kayu yang roboh, dan teriakan santri yang memanggil nama Tuhan dengan panik. Salah satu sosok itu mendekat, seorang perempuan dengan wajah rusak dan mata kosong yang meneteskan darah. Aisyah mengenal wajah itu, Maryam, senior yang dulu tiba-tiba hilang tanpa kabar. Bibir Maryam bergerak pelan, dan dari mulutnya keluar suara yang tak lagi manusiawi. "Kau bilang surga untuk kami, tapi kau kirim kami ke neraka." Kiai Malik menjerit ketakutan, berusaha merangkak mundur. Namun lumpur di bawahnya berubah menjadi tangan-tangan hitam yang menarik jubahnya kuat-kuat. Ia berteriak memohon ampun, suaranya parau, Aku hanya manusia. Setan menipuku." Tapi tangan-tangan itu tidak berhenti. Dari balik asap hitam yang keluar dari tanah, arwah-arwah lain bermunculan, menjerit bersamaan, menciptakan suara mengerikan yang menusuk telinga. Aisyah menutup telinganya, tapi suaranya tetap menembus pikirannya. Ia bisa merasakan amarah dan penderitaan mereka, seolah seluruh rasa sakit dan ketakutan para korban itu berpindah ke tubuhnya. Angin makin kencang, menumbangkan pohon-pohon di halaman. Dari arah asrama, terdengar suara genteng runtuh. Langit tampak seperti berputar, dan kilat menyambar tepat di menara azan pesantren, membuatnya patah dan jatuh menghantam tanah. Dalam satu kedipan mata, seluruh pesantren tampak seperti medan perang antara arwah dan manusia. Aisyah berusaha berlari ke arah pintu gerbang, tapi langkahnya tertahan karena tanah di depannya terbelah, menampakkan lubang besar yang menganga. Dari dalamnya, terdengar suara jeritan panjang, suara yang sama yang dulu ia dengar dari kamar Ustaz Malik pada malam ketika ia kehilangan kesuciannya. Suara itu kini menggema dari perut bumi, seperti bukti bahwa dosa tidak pernah benar-benar terkubur. Dan di tengah pusaran kehancuran itu, Aisyah sadar, pesantren ini bukan lagi tempat suci. Ia adalah kuburan bagi mereka yang tertipu oleh wajah agama palsu. Sejak malam itu, suasana di pesantren berubah drastis. Udara yang dulu terasa damai kini dipenuhi hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Para santri sering mengeluh tidak bisa tidur. Mereka mendengar suara azan subuh yang berkumandang jauh sebelum waktunya, disusul bisikan-bisikan samar dari arah sumur tua di belakang asrama. Bahkan beberapa kali, kitab suci yang diletakkan di rak tiba-tiba jatuh sendiri, terbuka pada ayat-ayat tentang dosa, pengkhianatan, dan azab. Tak ada yang berani menafsirkan kejadian itu, tapi semua tahu, ada sesuatu yang tidak wajar sedang berdiam di tempat itu. Ustaz Rahman, sang pendiri pesantren, tampak semakin gelisah. Ia sering menatap ke arah makam kecil di bawah pohon sawo tanpa alasan jelas. Kadang ia berzikir dengan suara keras, seolah ingin menutupi suara lain yang hanya bisa ia dengar. Matanya mulai cekung, langkahnya berat, dan wajahnya dipenuhi lingkar hitam.
Dalam diam, ia menyadari bahwa dosa masa lalu mulai menagih balasan. Namun yang membuatnya ngeri, bukan karena ia takut pada Tuhan, melainkan karena ia mulai merasa bahwa arwah yang dulu dikubur di bawah reruntuhan bangunan lama kini telah bangkit, menuntut keadilan yang tak pernah ia berikan. Pada suatu malam, ketika petir menyambar dan hujan deras mengguyur, seorang santriwati menjerit dari kamarnya. Ia mengaku melihat bayangan perempuan berjilbab putih berdiri di ujung lorong, menatapnya dengan mata kosong penuh air mata. Di tangannya ada lentera tua yang cahayanya bergetar seperti napas. Sejak saat itu, tak ada yang berani berjalan sendirian di pesantren selepas Isya. Doa-doa tak lagi menenangkan, tapi menjadi gema ketakutan yang terus bergulung di langit malam pesantren itu. Pernah datang malam itu. Langit tetap kelam, seolah waktu berhenti di tengah azab yang menggulung pesantren itu. Hujan telah reda, tapi udara terasa tebal dan berat. Bau tanah basah bercampur anyir, dan kabut menggulung menutupi seluruh halaman. Dari reruntuhan musyalah, samar-samar terdengar suara adzan, namun bukan dari manusia. Suaranya parau, melengking, dan terdengar seperti jeritan yang dipaksa menjadi doa. Setiap kali gema itu terdengar, tanah bergetar lembut, menimbulkan gema di dinding yang tersisa. Di antara puing-puing, Aisyah berjalan tertatih. Kakinya kotor oleh lumpur, wajahnya pucat, tapi matanya tak berkedip. Ia melihat bayangan Kiai Malik berdiri di tengah kabut, tubuhnya condong, seolah sedang berdoa. Namun ketika Aisyah mendekat, sosok itu berbalik, dan wajahnya bukan lagi manusia. Matanya gelap tanpa bola, kulitnya pucat seperti lilin meleleh, dan dari bibirnya keluar bisikan lirih. "Aku ingin tobat, tapi pintu itu sudah tertutup." Aisyah mundur, hatinya berdebar hebat. Dari balik kabut, terdengar suara langkah banyak orang, suara sandal-sandal yang berderit pelan, diiringi lantunan ayat suci yang patah-patah. Lalu dari kegelapan, tampak barisan bayangan para santri perempuan, dengan wajah pucat dan mata kosong, mengenakan mukena kotor yang masih meneteskan air. Mereka melangkah perlahan ke arah Kiai Malik, tapi tidak dengan amarah. Lebih seperti arwah yang datang menagih janji yang tak pernah ditepati. Langit bergetar lagi. Petir menyambar jauh di belakang bukit, memantulkan cahaya biru pucat di wajah mereka. Kiai Malik jatuh berlutut, tangannya gemetar. "Ampuni aku," katanya, tapi suaranya tenggelam dalam gema ayat yang entah datang dari mana. Dalam kabut yang makin tebal, suara itu berubah menjadi lantunan tahlil, tapi nadanya tidak damai, melainkan seperti ratapan panjang dari dunia yang tak ingin dilupakan. Aisyah hanya bisa menatap tanpa mampu menolong. Ia tahu, malam itu bukan sekadar bencana alam. Ini adalah malam ketika kebenaran menuntut tempatnya, ketika doa-doa yang dulu dipaksakan berubah menjadi kutukan. Pesantren itu kini hanya tinggal nama, dan di dalamnya, suara-suara masa lalu masih menggema, mengingatkan siapapun yang lewat, bahwa dosa yang disembunyikan di balik jubah suci takkan pernah benar-benar mati. Pagi akhirnya datang, tapi cahaya matahari yang muncul terasa asing, dingin, pucat, dan tak membawa kehangatan. Di mana dulu berdiri pesantren megah, kini hanya tersisa puing, lumpur hitam, dan sisa bangunan yang miring seperti tulang belulang raksasa. Bau anyir masih menggantung di udara, dan burung-burung enggan terbang di atasnya. Aisyah duduk di tepi reruntuhan itu, tubuhnya menggigil. Ia satu-satunya yang ditemukan hidup oleh warga desa yang datang setelah mendengar suara gemuruh semalaman. Namun, ketika mereka menanyainya apa yang terjadi, Aisyah hanya terdiam, matanya kosong menatap musyalah yang telah runtuh. "Semua sudah berakhir," katanya pelan, nyaris tanpa suara. Tapi dalam hatinya, ia tahu sesuatu belum selesai. Malam itu masih berputar dalam pikirannya. Setiap bisikan dan jeritan menggema di kepalanya seakan tak mau pergi. Bahkan ketika matahari semakin tinggi, bayangan-bayangan putih itu masih tampak di sudut matanya, berdiri di bawah pohon, atau berjalan pelan di tepi sumur yang kini tertutup tanah. Warga mengira Aisyah trauma, jadi mereka menenangkan dan membawanya ke rumah kepala desa. Namun malam harinya,
Ketika semua tertidur, ia mendengar suara adzan pelan dari arah reruntuhan. Lembut, tapi getir. Suaranya mirip Kiai Malik. Aisyah membuka jendela, menatap ke arah pesantren yang kini hanya hamparan abu dan debu. Di sana, di antara kabut pagi, tampak sesosok bayangan bersorban berdiri, menunduk dalam doa yang tak berujung. Air matanya menetes. Ia tahu pesantren itu tidak sepenuhnya mati. Dosa-dosa yang tertanam di tanah itu akan terus hidup, menunggu waktu untuk muncul lagi. Dan entah mengapa, di dalam dirinya sendiri, Aisyah merasa ada sesuatu yang tumbuh. Suara halus yang berbisik setiap kali ia memejamkan mata. Suara yang mengatakan, kebenaran belum ditegakkan, Aisyah. Kau harus menjadi saksi. Sejak hari itu, Aisyah tidak pernah meninggalkan desa. Ia menjaga reruntuhan itu, menyalakan lampu setiap malam, dan berdoa tanpa henti. Tapi orang-orang yang lewat di sana selalu berkata sama, bahwa kadang mereka melihat bayangan perempuan berjilbab duduk di antara puing, menatap kosong ke arah sumur tua, dan dari kejauhan terdengar bisikan lirih, campuran antara doa dan tangisan. Beberapa bulan kemudian, pemerintah desa memutuskan untuk membangun kembali pesantren itu. Mereka percaya apa yang terjadi hanyalah bencana alam biasa, mungkin longsor akibat hujan deras, bukan pertanda gaib seperti yang diyakini warga sekitar. Sebuah tim pekerja didatangkan, membawa alat berat dan bahan bangunan. Namun sejak hari pertama pengerjaan dimulai, suasana di lokasi terasa ganjil. Burung-burung tidak pernah hinggap di sana, dan setiap kali tanah digali, udara tiba-tiba menjadi dingin seperti malam. Aisyah datang ke lokasi setiap hari, berdiri di tepi pagar, memperingatkan mereka dengan suara tenang tapi penuh ketakutan. Jangan bangun di atas dosa, biarkan tempat ini tidur. Namun tak ada yang menggubris. Mereka menganggapnya sekadar perempuan trauma yang belum bisa menerima kenyataan. Bahkan kepala desa menenangkannya. Kita bangun untuk kebaikan, nak. Untuk ilmu, bukan untuk dosa. Tapi Aisyah tahu, tanah itu bukan sekadar tanah. Ia menyimpan jeritan dan air mata yang tak pernah dihapuskan. Hari ketiga, ketika ekskavator mulai menggali lebih dalam, salah satu pekerja berteriak. Cangkulnya menyentuh sesuatu keras, dan dari dalam tanah, keluar bau busuk menusuk hidung. Mereka menemukan potongan kain mukena kotor yang masih utuh, bersama tasbih yang sudah berkarat. Tak lama kemudian, suara keras terdengar dari alat berat. Mesin macet, lalu terbakar begitu saja tanpa sebab. Para pekerja panik, beberapa berlari, tapi salah satu dari mereka bersumpah melihat sosok perempuan berdiri di lubang galian, menatap dengan mata kosong dan tangan terulur seperti meminta tolong. Sejak hari itu, proyek pembangunan dihentikan. Setiap malam, warga sekitar mengaku mendengar suara adzan yang tak sempurna dari arah reruntuhan, disusul isak tangis pelan. Lampu-lampu rumah yang menghadap ke lokasi sering berkelip tanpa sebab. Dan anehnya, setiap kali Aisyah datang untuk berdoa di sana, suasana menjadi tenang, seolah tempat itu mengenal dan menghormatinya. Namun Aisyah sadar, kedamaian itu semu. Ia tahu kutukan belum benar-benar berakhir. Karena selama manusia masih bisa menutupi dosa dengan alasan kebaikan, tanah itu akan selalu hidup, menunggu, dan mengingat setiap langkah yang pernah menginjaknya. Malam di desa itu tak pernah benar-benar tenang lagi. Kadang-kadang, ketika angin bertiup dari arah timur dan kabut turun pelan dari bukit, warga bisa mendengar suara lembut dari reruntuhan pesantren. Suara perempuan membaca ayat suci dengan nada sedih dan bergetar, seolah setiap hurufnya membawa luka masa lalu. Tak ada yang berani mendekat, kecuali satu orang, Aisyah. Ia datang setiap malam, membawa lentera kecil, duduk di atas batu yang dulu menjadi ambang pintu musyalah, dan berzikir dalam diam. Suatu malam, ketika ia tengah berdoa, kabut tiba-tiba menebal hingga hanya menyisakan cahaya lentera di sekelilingnya. Lalu dari balik asap putih itu, muncul sosok-sosok berkerudung, bayangan samar para santriwati yang dulu pernah menjadi korban. Mereka berdiri melingkari Aisyah dalam keheningan. Tak ada jeritan, tak ada amarah, hanya tatapan kosong penuh makna, seolah mengatakan sesuatu yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata.
Air mata menetes di pipi Aisyah. "Kalian belum tenang, ya?" bisiknya lirih. Salah satu dari bayangan itu maju, mendekatinya, dan dengan suara seperti bisikan angin, berkata, "Kami tenang karena kau masih di sini. Tapi ketika kau pergi, siapa yang akan mengingat?" Setelah itu, sosok-sosok itu perlahan memudar bersama kabut, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Sejak malam itu, Aisyah menyadari bahwa dirinya bukan sekadar korban, melainkan saksi hidup yang ditinggalkan untuk menjaga agar kebenaran tidak terkubur lagi. Ia mulai membersihkan reruntuhan, menanam bunga melati di sekitar sumur tua, dan menyalakan pelita setiap malam Jumat. Warga yang awalnya takut mulai menghormatinya, menyebutnya penjaga cahaya, karena setiap kali ia berdoa di sana, cahaya lentera kecilnya tampak bersinar lebih terang dari biasanya. Namun di balik ketenangan itu, Aisyah tahu sesuatu. Setiap kali ia berdoa terlalu lama, suara dari dalam tanah kadang kembali terdengar. Suara langkah kaki, suara rantai bergeser, dan kadang, desahan lembut yang seolah berasal dari masa lalu. Suara-suara itu tidak menakutinya lagi, tapi mengingatkannya bahwa dosa, sekali tertanam, akan selalu mencari jalan untuk diingat. Dan selama Aisyah hidup, pesantren itu akan tetap diam di bawah penjagaannya, menjadi pengingat bagi siapapun yang berani bermain-main dengan kesucian atas nama agama. Tahun-tahun berlalu. Desa yang dulu sunyi kini mulai ramai kembali. Jalanan diperbaiki, rumah-rumah baru dibangun, dan generasi muda mulai melupakan cerita lama tentang pesantren yang ambruk. Aisyah kini sudah menua, rambutnya memutih, wajahnya dipenuhi keriput, tapi matanya masih menyimpan ketenangan yang aneh, ketenangan seseorang yang pernah melihat hal-hal di luar nalar manusia. Ia masih tinggal di rumah kecil di tepi reruntuhan, tetap menyalakan lentera setiap malam, dan menabur bunga melati di sekitar sumur tua. Namun seiring waktu, orang-orang muda mulai menganggapnya sekadar legenda. "Itu cuma cerita orang dulu," kata seorang pemuda desa. "Pesantren itu hancur karena fondasinya lemah, bukan karena kutukan." Bahkan ada sekelompok dermawan dari kota yang datang, membawa rencana untuk membangun pesantren baru di atas tanah yang sama, dengan janji membawa cahaya ilmu kembali ke desa. Aisyah mendengarnya dengan wajah tenang, tapi dalam hatinya, hawa dingin mulai merayap seperti kabut lama yang kembali dari gunung. Ia mencoba memperingatkan mereka. "Tanah ini belum suci," katanya lirih. "Kalian bisa membangun tembok, tapi tidak bisa menutupi aib yang tertanam di bawahnya." Namun para dermawan itu hanya tersenyum sopan, menganggapnya wanita tua yang hidup dalam bayangan masa lalu. Mereka menegakkan papan bertuliskan, "Pondok Baru Al-Hidayah," dan memulai pembangunan dengan doa dan semangat baru. Pada malam pertama pembangunan, Aisyah tidak bisa tidur. Angin bertiup kencang, membawa bau melati busuk yang sudah lama tak muncul. Dari jendela, ia melihat kabut turun perlahan menutupi lokasi bekas pesantren. Lentera yang biasa menyala terang di tangannya mendadak bergetar, lalu padam dengan sendirinya. Saat itu, Aisyah tahu, waktu telah berputar kembali. Ia menatap gelap di luar jendela dengan mata basah. "Mereka tak mau mendengar," bisiknya. Dan di kejauhan, samar-samar terdengar suara perempuan melantunkan ayat suci dengan nada sedih. Suara yang sudah lama ia kenal, suara para santriwati yang dulu tak sempat menamatkan hafalan mereka. Aisyah menunduk, memejamkan mata, dan berdoa dalam diam. Ia tahu, malam itu mungkin akan menjadi awal dari lingkaran baru dosa dan azab yang belum pernah benar-benar berakhir. Pembangunan pesantren baru berjalan cepat. Dalam waktu beberapa minggu, pondasi berdiri, dinding mulai naik, dan suara palu terdengar nyaris setiap hari. Para pekerja tertawa-tawa, tak memedulikan hawa aneh yang kadang terasa saat senja. Namun bagi mereka yang peka, ada sesuatu yang tidak wajar di udara. Setiap kali azan maghrib berkumandang, angin berhenti berhembus. Bayangan bangunan yang sedang dibangun tampak lebih panjang dari seharusnya, seperti tangan besar yang ingin meraih sesuatu dari dalam tanah. Beberapa pekerja mulai mengeluh. Ada yang mengaku mendengar suara perempuan berbisik ketika bekerja sendirian,
ada pula yang melihat bayangan mukena putih melintas di balik tumpukan batu bata. Salah satu tukang bahkan pingsan setelah mendapati bekas telapak tangan di punggungnya, padahal tak ada siapapun di belakangnya. Kepala proyek menganggap itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi malam berikutnya, anjing-anjing desa menggonggong tanpa henti. Semua menghadap ke arah pondok yang belum selesai dibangun. Aisyah datang lagi ke sana, berjalan perlahan di antara tiang-tiang baru yang berdiri tegak di atas tanah bekas reruntuhan lama. Ia menatap sekeliling dengan mata sendu. Mereka belum tenang, katanya pelan pada kepala desa yang menemaninya. Kalian membangun di atas jeritan. Kepala desa mencoba menenangkan, tapi tak bisa menahan rasa dingin yang tiba-tiba menyelinap ke tulang punggungnya. Saat malam tiba, para penjaga proyek melapor bahwa lampu-lampu di area pembangunan sering padam sendiri. Kadang, mereka mendengar suara perempuan tertawa lirih di dekat sumur yang dulu pernah ditutup Aisyah. Suara itu tidak menakutkan, tapi justru menyedihkan, seperti tawa yang lahir dari kepedihan panjang. Suatu malam, salah satu penjaga berlari ketakutan ke rumah kepala desa. Ia bersumpah melihat seorang perempuan tua berjalan di halaman pesantren baru, membawa lentera yang menyala sangat terang. Tapi yang membuatnya gemetar adalah, perempuan itu tidak meninggalkan jejak di tanah. Keesokan paginya, warga datang untuk memastikan. Namun Aisyah ditemukan duduk di beranda rumahnya dengan lentera padam di pangkuannya. Tubuhnya dingin, wajahnya tenang seperti orang yang tertidur. Dan di bawah jendela rumahnya, bunga melati bermekaran serentak, meski tak seharusnya tumbuh di musim itu. Beberapa bulan setelah kepergian Aisyah, pesantren baru itu akhirnya diresmikan. Bangunannya tampak megah, catnya putih bersih, kubahnya berkilau di bawah matahari. Orang-orang datang dari berbagai desa untuk menyaksikan peresmian itu, membawa doa dan harapan bahwa tempat ini akan membawa cahaya baru bagi generasi muda. Namun, di balik kemeriahan itu, udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan napas di antara lantunan doa dan tepuk tangan. Pada malam pertama kegiatan belajar, santri-santri baru menempati asrama yang dibangun di sisi selatan, tepat di atas area yang dulu merupakan reruntuhan musyala lama. Saat mereka berbaring, beberapa di antara mereka mengaku mendengar suara langkah kaki pelan di lorong, meski tak ada siapapun lewat. Salah satu santriwati bahkan terbangun karena mencium bau melati yang sangat kuat, padahal tak ada bunga itu di sekitar bangunan. Di dinding kamar, lampu minyak bergoyang sendiri meski angin tak berhembus. Keesokan paginya, para ustaz menemukan sesuatu di depan pintu musyala baru. Lentera tua berkarat dengan sumbu yang sudah padam, tapi masih mengeluarkan aroma melati segar. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, dan tak ada yang berani menyentuh. Kepala pesantren hanya berkata, mungkin ini berkah dari orang-orang saleh sebelum kita. Namun di antara santri, desas-desus lain mulai beredar, bahwa pada malam-malam tertentu, seorang